Saudara-saudari. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan mempelajari tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tadi malam ketika kita mempelajari kesaksian Lukas, kita membicarakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Juga membicarakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Tentang Maria yang mengandung Tuhan Yesus Kristus kita. Maka selanjutnya kita akan membahas proses kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kesaksian Lukas pasal 2. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah negara agar seluruh rakyat kembali ke tempat kelahiran untuk mendaftarkan sensus. Ketika mereka mendaftarkan sensus, kebetulan Yusuf adalah orang dari keluarga Daud. Ia harus kembali ke kampung halaman Daud, Nazaret. Dari Nazaret kembali ke kampung halaman Daud, Bethlehem, untuk mendaftarkan sensus. Karena Yusuf adalah keturunan Daud. Daud lahir di Bethlehem. Maka Yusuf, Kampung halamannya juga di Bethlehem. tetapi kali ini ketika Yusuf kembali, Ia bukan pulang sendirian. Ia juga membawa seorang lagi. yaitu istrinya, Maria. Tetapi pada waktu ini, kandungan Maria sudah besar. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Mengandung Tuhan Yesus Kristus kita. Pada waktu ini, waktu Maria untuk melahirkan telah tiba. Lalu mereka dari Galilea melalui perjalanan yang agak berliku-liku. Akhirnya tiba di Bethlehem. Ketika tiba di Bethlehem. Kebetulan Maria sudah akan melahirkan. Tetapi Yusuf tidak dapat menemukan kamar untuk Maria melahirkan. Karena di kota kecil Bethlehem, penginapan, hotel, semuanya sudah tidak ada kamar. Semuanya sudah ditempati orang. Pada waktu ini, Yusuf menemukan sebuah kandang. Sebuah kandang kuda lalu membawa istrinya masuk ke dalam kandang. Lalu Maria di dalam kandang melahirkan seorang bayi. Bayi ini adalah yang kita sebut Tuhan Kristus. Seluruh umat manusia akan mendapat berkat karena bayi ini. Bayi ini adalah yang diberitahukan Bapa Surgawi melalui malaikat Gabriel kepada Maria. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Engkau harus menamai dia Yesus, yaitu seperti nubuat Nabi Yesaya dalam Alkitab. Seorang perawan akan ada, mengandung dan melahirkan anak. Orang-orang akan menyebut namanya Immanuel, yaitu kelahiran bayi ini mengubah seluruh umat manusia. Juga karena bayi ini, Allah akan mengampuni dosa seluruh umat manusia. Lalu bayi ini pun lahir. Setelah lahir, diangkat oleh Yusuf dan diletakkan di palungan. Kelihatannya di palungan itu mungkin ada alas seperti jerami. Lalu bayi yang baru lahir itu berbaring di palungan. Saudara-saudari, lihatlah betapa rendahnya bayi yang baru lahir ini. Dia. Di surga semula betapa mulianya dia. Segala sesuatu di alam semesta diciptakan oleh Bapa Surgawi melalui dia. Tetapi sekarang dia telah menjadi manusia. Ternyata lahir di dalam kandang. Berbaring di dalam palungan. Tetapi seluruh umat manusia justru mendapat pengharapan karena bayi ini. Dan juga seluruh umat manusia karena bayi ini. Kita dapat mengenal Allah. Juga karena bayi ini. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka bayi ini adalah juru selamat yang agung. Juru selamat yang begitu agung ini. Orang seperti apa yang dapat mengenal juru selamat yang agung ini? Apakah orang yang mulia yang dapat mengenal juru selamat yang agung ini? Ataukah orang yang rendah yang dapat mengenal juru selamat yang agung ini? Karena juru selamat yang agung ini, ia lahir di dalam kandang kuda. Maka dapat dibayangkan Bapa Surgawi kita yang agung sedang merencanakan keselamatan bagi orang-orang yang rendah. Jadi setelah juru selamat yang agung ini lahir, ternyata yang pertama kali dapat melihat bayi ini justru sekelompok gembala. Itu karena bakat harus menyelamatkan orang-orang hina ini. Kemuliaan bagi Bapa, datanglah Tuhan, amin.